Salam. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Paulus membayar apa saja demi Yesus. Di dalam hidup kekristenan, menerima Yesus itu gratis, melayani baru bayar harga. Tapi ikut Yesus harus bayar semuanya. Dan kitalah yang ngebosin setiap sudut segi yang kita layani. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia tidak kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Membayar pada Tuhan dengan keringatnya, itu yang saya baca dari pengalaman Paulus. Kerja berkeringat. Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Siap kerja keras. 2 Korintus 11 ayat 29, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kerja siang dan malam. Itu yang saya baca ketika saya banyak waktu di penjara untuk merenungkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kemudian membayar dengan air mata. Jadi pelayanan itu membayar dengan air mata. Upah memberitakan Injil adalah tanpa upah. 1 Korintus 9 ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi kita boleh saja sebenarnya untuk mendapat upah dari kegiatan memberitakan Injil ini. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya catat dari perilaku Paulus di dalam memberitakan Injil adalah dengan cucuran air mata. Dia ungkapkan kepada penatua di Efesus melayani dengan cucuran air mata. Kisah Rasul 20 ayat 19 dan 31. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata.
dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Setiap surat yang ditulisnya penuh dengan air mata. Saudara, kita bisa membaca dalam 2 Korintus 2 ayat 4, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Apalagi saudara, yang ketiga membayar dengan darahnya. Paulus tidak menghiraukan nyawanya sendiri, asal saja bisa menyelesaikan tugas akhir. Tapi ingat saudara-saudara, tugas penginjilan ini tidak ada tugas akhir. Maksudnya akhir di sini adalah waktu terakhir Kristus mampu melayani dan memberikan seluruh hidupnya bagi Injil. Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus ungkapkan bahwa Roh Kudus kemanapun ia pergi, penjara dan sengsara menanti. Kisah Rasul 20 ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Segala sesuatu dianggap sampah dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus siapkan. Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Demikian tanggapan saya terhadap orang-orang yang meragukan pelayanan Kristus Yesus, dan hari di mana di dalam bulan ini kita merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus, sebagai ungkapan selamat dan senang-senang sukacita karena Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah membuka telinga dan hati kami, dan biarlah firman-Mu akan menggoncangkan, bahkan menggetarkan hati setiap orang, bahkan hamba-Mu, untuk lebih cinta lagi kepada Engkau. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin.